Fundamental ekonomi Indonesia memburuk dari awal tahun 2024 ini yang membuat pejabat baru nanti menjadi sangat terbatas gerakannya. Karena apa? Karena kondisi moneter dan fiskal babak belur. Membukti, kurs rupiah di pasar spot sudah tembus di 16.300 per dolar kemarin. Jadi bagaimana kalau kita bahas semua data ekonomi, moneter, dan fiskal tersebut? Baru-baru ini Bank Indonesia harus mengorbankan diri, menyimpang dari tugas pokok Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia difungsikan sebagai mesin baru pencetak utang luar negeri melalui penerbitan surat utang atau obligasi Bank Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, 3 jenis surat utang sekaligus: SRBI atau Sertifikat Rupiah Bank Indonesia, SVBI Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia, dan SUVBI Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia. Bank Indonesia yakin penerbitan surat utang Bank Indonesia tersebut dapat menarik investor asing untuk memperkuat rupiah. Ternyata gagal. Kita ke cadangan devisa di mana selama periode Januari-April 2024 sudah terkuras 10,2 miliar dolar dari 146 miliar dolar yang terakhir pada 2023 tersebut. Sekarang menjadi 136 miliar dolar per April 2024 ini. Sebagian masyarakat yang sadar sudah sangat resah karena kenaikan kurs dolar akan berdampak buruk bagi fiskal dan daya beli masyarakat. Beban bunga utang pemerintah akan melonjak. Subsidi yang berhubungan dengan mata uang dolar seperti BBM, LPG, listrik, pupuk juga akan membengkak. Harga bahan pokok asal impor pasti akan naik seperti tahu, tempe, daging, sembako lainnya. Seiring dengan terpuruknya moneter, kondisi fiskal atau APBN juga sangat memprihatinkan. Penerimaan pajak, yaitu pajak, bea, dan cukai, turun 8% selama 4 bulan terakhir dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Padahal menurut APBN 2024 penerimaan pajak dianggarkan naik 7%. Artinya penerimaan negara dari perpajakan bisa shortfall, melebar menjadi 15-20%. Kan ini gawat. Penerimaan pajak selama 4 bulan pertama hanya 720 triliun atau turun 62,76 triliun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 782 triliun. Diperkirakan tren penurunan penerimaan pajak akan berlanjut sehingga bisa memicu krisis fiskal. Rasio pajak akan turun, diperkirakan hanya maksimal 9,5% dari PDB. Rakyat kemudian dibebani kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dan kenaikan harga BBM yang harusnya bersubsidi. Alasan kenaikan harga BBM bahkan sangat menyakitkan hati rakyat. Sri Mulyani membuat pernyataan tidak benar dan menyesatkan bahwa subsidi BBM tahun 2023 tembus 502 triliun itu masih akan membengkak lagi menjadi 698 triliun kalau tidak ada kenaikan harga atau pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Aslinya semua itu ya nggak gitu-gitu amat. Ternyata APBN 2023 tidak jebol. Bahkan sebaiknya APBN 2023 juga mendapatkan rezeki berlimpah dari naiknya harga komoditi hampir 31% dibandingkan tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir ya sangat menyedihkan punya pemerintahan, khususnya Departemen Keuangan yang begitu tidak terbuka kepada rakyat sendiri karena sering memanipulasi data mungkin ya, sehingga ujung-ujungnya rakyat dibuat buntu. Harga komoditi kini mengalami koreksi atau turun. Ekonomi Indonesia, fundamental ekonominya ya jadi sangat rapuh. Yang mengenaskan, dalam waktu dekat pemerintah diperkirakan akan mengurangi subsidi. Tarif listrik, harga BBM diperkirakan akan segera dinaikkan. Bahkan ada wacana Pertalite akan dihapus, mungkin terus ke harga LPG, dan ini juga menyebabkan pupuk subsidi akan hilang kali ya. Jangan lupa uang kuliah UKT yang naik, tapi atas perlawanan dari masyarakat kemudian dibatalkan. Jadi mohon semua sahabat tidak menyerah kepada peraturan-peraturan yang memang merugikan. Tapi ada lagi yang baru, pemerintah itu nggak pernah nyerah, ada aja idenya. Sekarang pemerintah berencana mengeluarkan peraturan presiden, Perpres tentang iuran pariwisata yang dikenakan melalui tiket penerbangan. Ini strategi apa lagi sih? Semua kok dipajakin. Masyarakat ya makin kesini makin sadar dan terus melawan sebagai bentuk protes kepada pemerintah melalui suara mereka di sosial media karena jalur formil sudah disumbat, di mana pemerintah di akhir jabatan terus mencoba menaikkan atau mengenakan pungutan wajib yang terindikasi bisa melanggar konstitusi, termasuk tapera. Dalam kondisi rakyat menjadi objek penanggung derita, harga komoditas itu naik, itu harga komoditas di pasaran ya. Harga komoditas internasional turun. Yang sangat mengherankan, gerakan 100 hari terakhir ke depan di masa akhir jabatan, kenapa kok banyak bersifat membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat? Ada apa sih ini? Puncaknya kondisi moneter dan fiskal yang sangat lemah ini di luar kendali pemerintah ternyata. Kurs rupiah di luar kendali pemerintah yang tergantung juga dari investor asing. Harga komoditas di luar kendali pemerintah, yaitu tergantung dari harga pasar dunia.
Kebijakan moneter Indonesia tergantung pada bank sentral global, khususnya Federal Reserve. Kok bisa ya bernegara yang penting-penting itu dan yang strategis itu bergantung asing semua? Peace.